Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Catatan Masyar. Di catatan ke-30 ini, saya akan membagikan sebuah cerita tragedi yang terjadi pada tanggal 9 November tahun 2018 silam. Peristiwa tersebut tak lain jatuhnya para penonton dari atas viaduk yang ada di Jalan Pahlawan Surabaya, dan kejadian ini terjadi saat mereka sedang menyaksikan drama kolosal Surabaya membara saat peringatan Hari Pahlawan berlangsung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ke videonya. Viaduk adalah suatu konstruksi rel kereta api yang dibangun di atas jalan atau sungai yang digunakan untuk menghindari perlintasan antara jalur kereta api dan jalan raya. Viaduk ini sendiri diperkirakan dibangun antara tahun 1926 sampai tahun 1930, dan setelah diresmikan, viaduk tersebut dikenal sebagai Head Viaduct of the Pasar Besar in Surabaya, dan sejarah sendiri mencatat bahwa viaduk ini tak hanya dikenang sebagai jalur penyeberangan kereta api, tapi juga pernah menjadi garis pertahanan yang kokoh bagi para pejuang dalam bertahan terhadap gempuran pasukan penjajah saat peperangan Tempo dulu. Dan tragedi ini sendiri terjadi pada tanggal 9 November tahun 2018. Malam itu, warga Surabaya berbondong-bondong datang ke Jalan Pahlawan untuk menonton pertunjukan drama kolosal untuk memperingati Hari Pahlawan. Kegiatan ini sendiri memang selalu diadakan setiap tahunnya dan selalu mendapatkan antusias yang luar biasa dari warga sekitar. Begitu juga dengan keluarga Saluhi, ia beserta istri dan putrinya yang bernama Erikawati memutuskan untuk menonton pertunjukan itu. Semua itu berawal dari permintaan sang putri yang ingin menonton drama kolosal Surabaya membara. Saluhi pun akhirnya menuruti permintaan putri kecilnya, dan mereka sekeluarga memutuskan untuk berangkat ke Tugu Pahlawan. Namun yang tidak ia ketahui, rupanya permintaan itu merupakan permintaan terakhir sang putri. Sebab sesampainya di lokasi pertunjukan, rupanya keadaan di sana sudah sangat ramai. Semua warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berkumpul di Jalan Pahlawan untuk menyaksikan drama tersebut. Akibat keramaian itu pula membuat Saluki berinisiatif untuk mengikuti penonton lain dengan naik ke atas viaduk serta mengajak anak dan istrinya. Semua itu ia lakukan agar mereka bisa leluasa saat menyaksikan pertunjukan, sehingga tidak perlu lagi berdesakan dengan penonton lain. Namun keputusan Saluki sekeluarga untuk duduk di viaduk malah berbuah petaka. Sebab tak berselang lama kemudian, rupanya tiba-tiba dari arah samping ada sebuah kereta barang yang perlahan-lahan mendekati kerumunan yang saat itu duduk di pinggir viaduk. Para penonton pun sontak panik dan berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Begitu juga Saluki beserta keluarga. Mereka berusaha turun dari atas viaduk, namun akibat chaosnya situasi membuat putri mereka terlepas dari genggaman sang istri, hingga mengakibatkan putri mereka terdorong oleh penonton lain, sehingga ia terjatuh dari ketinggian 7 meter sampai ia tewas seketika. Dan akibat tragedi ini, total ada 3 korban meninggal dunia dan sisanya sebanyak 20 orang mengalami luka ringan hingga berat. Namun saat dilakukan penyelidikan,
barulah diketahui jika di malam itu tidak ada petugas yang berjaga di sekitar viaduk, sehingga para penonton leluasa untuk naik dan menonton di sana. Dan bukan itu saja, rupanya sebelum kereta melintas, ternyata masinis sudah membunyikan klakson peringatan agar warga menyingkir dari viaduk, dan masinis juga sudah mengurangi kecepatan dari 30 km per jam menjadi 15 km per jam. Para penonton di bawah viaduk pun sudah berteriak-teriak agar penonton di atas segera turun. Namun sayangnya, diduga karena teriakan dari penonton lain mengakibatkan kepanikan terjadi, dan berdasarkan laporan yang diterima PT KAI, saat itu ada beberapa penonton yang berusaha melompat ke kereta karena memang kereta berjalan pelan. Ada juga beberapa penonton yang diduga kehilangan keseimbangan dan tersenggol badan kereta hingga mereka jatuh dari ketinggian 7 meter. Dan setelah kejadian ini terjadi, beberapa statement pun pada akhirnya muncul dari pihak penyelenggara dan Pemkot setempat. Saat itu Wali Kota Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu menahu soal drama kolosal Surabaya membara yang mengakibatkan insiden sejumlah warga tertabrak kereta api. Karena mengingat walaupun kegiatan drama kolosal Surabaya rutin digelar setiap tahunnya, ternyata acara ini bukan bagian dari kegiatan resmi yang digelar Pemkot dalam memperingati Hari Pahlawan. Kabag Humas Kota Surabaya M. Fixer juga menuturkan kegiatan ini tidak ada koordinasi dengan Pemkot sama sekali. Dari awal Surabaya membara bukan kegiatan resmi yang dikoordinasikan dengan Pemkot, dan ia melanjutkan harusnya panitia tetap berkoordinasi dengan Pemkot setempat, apalagi kegiatan ini berskala besar. Kalau melibatkan banyak massa, harusnya pihak penyelenggara melibatkan pemerintah daerah. Dan menurut panitia acara sendiri, mereka mengatakan jika pihaknya telah meminta izin ke kepolisian setempat, namun mereka tidak tahu berapa banyak personil yang polisi turunkan saat itu. Mereka juga mengatakan jika saat para penonton naik ke atas viaduk, pihaknya telah berupaya untuk memperingatkan penonton agar mereka turun dari sana, namun bukannya menurut. Rupanya saat itu kebanyakan penonton malah mengacungkan jempol sebagai pertanda jika semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan setelah kejadian ini terjadi, pada akhirnya para korban yang meninggal dunia mendapatkan santunan masing-masing 10 juta rupiah, sedangkan yang luka ringan hingga berat, semua pengobatan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. Itulah kronologi tragedi viaduk di Surabaya. Semoga kejadian ini bisa memberi kita pelajaran untuk mempersiapkan kegiatan dengan matang, mulai dari perizinan hingga pengamanan. Jika memang itu acara dalam skala besar dan tidak sekali-kali menyepelekan bahaya yang mungkin saja bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Ambil positifnya dan buang negatifnya dari tontonan ini. Jangan lupa subscribe agar Mimin tambah bersemangat dalam membuat konten yang tentunya menarik dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.